105 Row FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. Baik rekan Raw, masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda dari tadi sore ya, dari formasi pukul 17 dan ini sudah masuk di formasi pukul 20 lewat 13 menit. Dan seperti biasanya setiap hari Jumat ya, tentunya nih di edisi 8 Oktober 2021 tiap hari Jumat di jam 8 malam itu kita ada talk show hukum ya rekan Raw bersama Kantor Hukum SBR dan Partners. Dan kali ini sudah hadir narasumber kita, ada Bang Sahor Bangun Ritonga SHMH. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Sahor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya malam hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dan pastinya malam hari ini kita akan bahas tema hak asasi manusia untuk siapa. Baiklah, langsung aja ya rekan Raw, kita tanya dulu sama Bang Sahor kenapa memilih tema hak asasi manusia ini. Baik, Sri ya. Betul. Jadi HAM, hak asasi manusia, ini memang sangat klasik dan sangat menarik sekali untuk diambil tema ini. Kenapa dasarnya kita ambil ini? Karena yang pertama 2 Oktober yang lalu, ini bulan Oktober ya. Iya. Nah, 2 Oktober yang lalu kita sebenarnya telah merayakan Hari Anti Kekerasan Internasional. Jadi memang ini tidak terlalu terpublikasi, akan tetapi secara internasional itu kita sudah merayakan Hari Anti Kekerasan Internasional. Itu yang pertama. Jadi untuk press lagi apa-apa saja mengenai kekerasan itu, tentu nanti endingnya adalah bercerita tentang HAM ya, hak asasi manusia. Iya. Nah, selanjutnya kenapa juga kita pilih tema itu selain daripada yang saya jelaskan tadi, adalah hari ini adalah hari yang sangat klasik untuk asik berbicara tentang hak asasi manusia, di mana kawan-kawan aktivis hak asasi manusia banyak banyak bergerak di Indonesia ini, terkhusus misalkan ada pembahasan yang sampai hari ini baik di media elektronik maupun media cetak itu ujuk-ujuknya berbicara tentang HAM di Papua. Iya. Berbicara tentang HAM misalkan di negara-negara yang lain seperti Palestina, kemudian seperti negara di India dan segala macam. Jadi karena itulah HAM ini jadi sangat menarik. Artinya perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Jangan-jangan supaya tidak salah tafsir apa yang dikatakan hak asasi manusia itu. Baik. Jangan-jangan nanti HAM ini HAM kan untuk pemerintah aja. HAM kan entah istilah hamburger gitu kan. Dia masyarakat ini apalagi di daerah kita ini sangat perlu kita kita ajak memahami hak asasi manusia itu apa. Dan selain daripada itu, kalaupun nanti dia berhadapan dengan hukum, dia setidaknya sudah paham bahwa saja hak dasar dia itu ada. Dalam melangsungkan kehidupan juga dia sudah paham gitu. Oke, baik. Itu dia rekan Raw alasan kenapa kita Bang Syahor ya memilih tema itu untuk malam hari ini. Baik, seperti yang disampaikan oleh Bang Syahor tadi untuk mengingatkan kembali. Jadi mungkin ada beberapa dari rekan Raw atau pendengar kita yang masih tidak paham apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia atau yang kerap kita singkat dengan HAM, Bang. Iya. Benar. Iya, baik. Dan bagaimana sejarah dari hak asasi manusia di Indonesia internasional? Jadi begini, kita masuk dulu kepada pengertian HAM itu. Iya. Jadi HAM itu ialah hak yang sangat mendasar dalam kehidupan seseorang. Dia itu wajib dilindungi. Iya. Kemudian wajib dia diberikan haknya apabila
eh, negara, misalkan Indonesia telah menerapkan undang-undang tentang HAM. Nah, secara internasional HAM itu, hak asasi manusia itu sudah disepakati dalam undang-undang kan. Di PBB ini juga udah final dia. Jadi PBB sudah ketuk palu bahwa saja HAM ini akan diterapkan di seluruh negara di dunia ini. Nah, karena dia akan diterapkan di seluruh dunia, maka kalau kita tadi diterapkanlah dia undang-undang khususlah dia tentang HAM. Iya. Memang kalau kita kaji sebelum HAM ini datang, misalkan ini kan undang-undangnya, undang-undang hak asasi manusia itu diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ya. Jadi sebelum-sebelumnya itu sebenarnya sudah ada hak asasi manusia yang diatur, walaupun dia dalam bentuk misalkan KUHP, dia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dia diterapkan penyiksaan, ada peraturan yang mengatur di sana. Kemudian dia misalkan hak politiknya, hak hidupnya juga ada diatur di sana. Hak supaya tidak boleh menjatuhkan pemerintah juga ada di sana. Jadi untuk menerangkan lebih lanjut itu, lebih spesifik itu, karena terlalu luas apabila ditafsirkan dalam sebuah undang-undang KUHP, karena masih banyak hak asasi manusia yang harus diterapkan, yang harus dilindungi oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Jadi diberikanlah itu ruang khusus terhadap HAM itu, dibuatlah dia dalam sebuah undang-undang, sehingga undang-undang ini akan diterapkan di Indonesia. Nah, ini juga sama di daerah, kalau Malaysia juga ada HAM, di Singapura juga ada, itu sama di negara-negara tetangga kita yang lain. Baik. Gitu. Oke, baik, itu dia ya, mungkin sudah dijelaskan oleh Bang Sahor tentang apa itu HAM, dan juga mungkin sedikit beberapa sejarah ya Bang. Iya. Baik, selanjutnya apa aja sih ciri-ciri dari hak asasi manusia tersebut? Begini, nanti akan saya jabarkan di poin berikutnya. Ada sebenarnya itu sederhananya begini saja dulu. HAM, kita kalau berbicara HAM, misal nih, eh, hak asasi manusia, hak yang telah ada sejak di dalam kandungan, kemudian hidup, itu sudah dilindungi. Contohnya ada saat ini perkara yang kita tangani, persoalan di Tapanuli Selatan tentang bayi yang dilahirkan, tidak dia di puskesmas, Baik. tetapi dia lahirkan ini tuh. Kalau dalam dakwaan jaksa penuntut umum, ini sebenarnya dia menggugurkan anak karena malu, ya kan? Nah, karena ini menggugurkan anak karena malu, sebenarnya anak itu kan ada hak hidupnya kan? Iya. Ada hak hidupnya, baik dia pada saat dia hidup maupun bahkan masih dalam keadaan janin. Iya, dia sudah ada. Nah, itu di Tapanuli Selatan. Nah, ceritanya ibu ini, katakanlah dia mohon maaf ya, agak sedikit gaul ya, Iya. berpacaran Baik. di Batam, kemudian hamil di sana, resign pekerjaan, hamil, kemudian balik ke kampung di Angkola Sangkunur. Sampai di kampung dia ini tidak sering keluar, jadi dia hanya bertahan di rumah saja ya. Baik. Dia bertahan di rumah saja. Jadi kemudian dia telepon nih laki-laki yang tadi, ternyata tidak mau bertanggung jawab. Ini juga hati-hati untuk adik-adik yang ada anak remaja ini ya. Kemudian yang bekerja, ada laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ini laki-laki ini tidak bertanggung jawab. Mungkin dia merasa malu. Dia tidak periksa ke bidan. Dia tidak periksa ke dokter. Memang kalau dokter itu agak jauh di Angkola Sangkunur. Iya. Nah, memang dia harus ke pustula mungkin, ke pustu di sana kan. Dia tidak periksa itu, mungkin karena malu dan segala macam.
Jadi selanjutnya ini dari kronologinya ini sudah masuk bulannya. Nah, kemudian eh dia lahirkannya ini di belakang rumahnya. Aduh. Kita belum tahu alasan kenapa melahirkan seperti itu. Akan tetapi saya kebetulan memang PH-nya, penasihat hukumnya. Akan tetapi menurut keterangan dia, ini bayinya ini karena tidak bergerak, sudah meninggal di dalam perut. Cuma mendeteksinya sampai saat ini jaksa penuntut umum masih kebingungan apakah bayi tersebut lahir dalam keadaan meninggal di dalam perut atau masih hidup kemudian lahir lalu meninggal, kan gitu. Nah, dari singkat cerita tersebut, terlepas dia nantinya akan terbukti atau tidak, ini hanya sekedar pemahaman yang saya berikan. Istilahnya di mana sih HAM itu berada gitu kan. Nah, sekedar pemahaman bagi masyarakat. Nah, semenjak janin dia itu sudah dilindungi. Maka ada sebenarnya undang-undang khusus dia juga. HAM itu juga tidak hanya di undang-undang HAM itu dimaktubkan, tetapi dia juga merasuki undang-undang kesehatan. Tidak boleh menggugurkan janin yang ada dalam kandungan gitu dia. Jadi dia tidak hanya di HAM saja. Karena itu persoalan kesehatan, maka dia juga dijabarkan dalam HAM itu dalam undang-undang kesehatan. Nah, itulah kemarin yang barangkali jaksa penuntut umum lupa memasukkannya. Akan tetapi mungkin kita lihat saja kalau di dalam persidangan nanti. Nah, ending yang saya sampaikan di sana adalah begitulah peranan HAM itu berada. Jadi masyarakat itu jangankan dia orang tua, anaknya disakitinya tidak. Kalau kita kan di sini, itu kan anak dia. Kemudian tetangga, itu kan anak dia. Betul. Apa hubungannya sama saya? Ternyata HAM itu juga merasuk, dilindungi oleh negara dia. Masih dalam janin, belum bisa bicara, belum bisa berkeluh kesah. Tapi negara melindungi dia. Itulah spesifiknya HAM itu. Dan bahkan ada juga misalkan berbicara tentang agama. Nah, HAM ini juga membahas tentang agama juga. Nah, di agama misalkan ada seseorang A kemudian melahirkan B. Ini ada budaya kultur yang memang misalkan Islam ayahnya, kemudian anaknya pasti Islam, atau sebaliknya, yang non muslim, kemudian anaknya non muslim gitu. Nah, ternyata untuk memilih agama juga HAM loh. Tidak bisa kalau kita di di masyarakat pasti bodoh banget. Ayahnya sudah Islam, ibunya Islam, kemudian dia kok di luar Islam, atau sebaliknya, ayahnya non muslim, ya kan, Nasrani, ibunya Nasrani, dia kok Islam. Itu memang sudah hak dia yang harus dilindungi. Jadi tidak ada orang tua itu karena agama nanti kemudian dia pukul anaknya, dia siksa, kemudian dia sekap, kemudian dia berikan pemahaman apa segala macam. Tidak ada. Sekalipun memang itu adalah budaya yang perlu memang disampaikan, mana yang benar mana yang salah. Kalau kita ada dakwahnya kan, sekalipun ada itu. Tetapi kalau untuk memaksakan secara baik melakukan penyiksaan, itu saja dia untuk memilih itu adalah HAM, kemudian melakukan penyiksaan, tidak boleh pula dilakukan penyiksaan, akan melanggar HAM juga. Nah, itulah praktek-praktek sederhana yang memang bisa diaplikasikan. Pemahaman HAM itu, batasan kita itu untuk seseorang itu bagaimana gitu. Nah, memang sangat banyak sekali. Nanti di sesi berikutnya saya akan menjelaskan macam-macam HAM itu. Iya. Oke, baik
Kalau begitu kita break dulu ya Bang. Dan rekan Rau jangan kemana-mana, tetap di 105 Rau FM. Dan jika ingin menanyakan beberapa pertanyaan seputar tema kita, yaitu hak asasi manusia untuk siapa, boleh bergabung di live Instagram atau komen juga boleh ya di live Facebook kita. Dan juga boleh kirimkan melalui via WhatsApp 0822 94 kali 6105 atau boleh telepon di 25394. Baik, kalau gitu kita break dulu. Just stay in 105 FM, your lifestyle.